buat kita semuanya. Bagaimana berita kita? Kami harapkan semua kita tetap di dalam sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada hari ini, karena kami terus merasakan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami. Ya Bapa, kami selalu memohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, agar iman kami terus semakin dikuatkan di dalam masa-masa sukar yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyanyian dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipenjarakan, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Wahyu 12 ini menggambarkan peperangan antara Allah dan iblis. Digambarkan perempuan dan naga. Bisa kita lihat perempuan yang digambarkan di dalam Wahyu 12 ini adalah ibu Mesias, dan naga itu adalah iblis. Peperangan antara Allah dan iblis, peperangan antara iblis dan orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam peperangan itu naga ingin sekali membunuh anak laki-laki
yang dikandung oleh perempuan itu. Tetapi Allah menolong anak laki-laki itu. Ini menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan oleh Allah dan iblis dikalahkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, setelah itu kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9 terjadi peperangan antara naga dan malaikat Mikael. Mikael dan naga beserta dengan malaikat-malaikatnya berperang. Dan akhirnya si pendakwa itu dilemparkan ke bawah. Iblis sudah dikalahkan. Sehingga dalam teks kita ini, mulai dari ayat 10 ini adalah nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan atas kemenangan Tuhan terhadap pendakwa, terhadap iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, artinya si pendakwa, si iblis yang selama ini mendakwa orang percaya sudah dikalahkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, tetapi iblis yang sudah dilemparkan ke bawah tadi, di dalam teks ini juga menunjukkan bahwa orang percaya juga sebenarnya mampu untuk mengalahkan si iblis. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Orang percaya mampu mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Seperti anak domba sudah mengalahkan iblis, sebenarnya orang percaya juga mampu untuk melawan si iblis. Bagaimana caranya? Orang percaya itu membulatkan hatinya untuk membela Kristus dengan menunjukkan kerelaannya tanpa pamrih. Artinya, orang percaya kita tetap setia mengikut Yesus walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan yang kita alami. Artinya dengan kegigihan kita, dengan kesetiaan kita, kita mampu mengalahkan si iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kita bisa melihat penderitaan-penderitaan orang Kristen pada masa kitab Wahyu ini. Sebenarnya mereka sangat tertindas sekali. Secara dalam segi sosial, mereka ini disingkirkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau mengambil orang Kristen menjadi bagian dari kelompoknya. Begitu juga dengan orang yang ada di sekitar waktu itu. Artinya orang Kristen pada waktu itu sangat menderita sekali. Pengikut Kristus yang menyatakan dirinya mengikut Kristus sangat menderita sekali. Karena siapa yang tidak menyembah kaisar sebagai dewa, sebenarnya mereka mendapatkan penindasan. Mereka mendapatkan siksaan. Itu secara sosial. Secara politik mereka juga tidak mendapatkan keamanan. Secara ekonomi, kalau mereka
tidak berkompromi dengan pemerintahan pada saat itu, mereka tidak bisa menjalankan usaha mereka. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, penindasan penderitaan yang dialami pada waktu itu sungguh sangat berat sekali. Tetapi teks ini mengatakan bahwa orang percaya mampu melawan akan segala cara yang dilakukan si iblis dengan cara mereka tetap gigih, setia, tanpa pamrih di dalam mengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan mampu melawan iblis kalau kita benar-benar bertekad mengikut Dia, walaupun ada penderitaan, siksaan yang kita alami. Seorang Bapak Gereja Bonhoeffer berkata seperti ini, anugerah yang diberikan Yesus bukan anugerah murah, tapi anugerah mahal. Artinya kalau anugerah murah itu mengikut Yesus tanpa penderitaan. Tetapi mengikut Yesus bukan anugerah murah, tapi anugerah mahal. Artinya dalam mengikut Yesus kita membayar dengan hidup kita sendiri. Artinya ketika saya mengatakan saya mengikut Yesus, sebenarnya saya mau berjalan dengan Yesus, walaupun terkadang ada penderitaan yang dialami. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, iblis memang melakukan berbagai penderitaan. Iblis memang melakukan berbagai siksaan bagi orang Kristen, bagi orang yang mengikut Yesus di dalam kehidupannya. Apalagi ketika dia melihat waktunya sudah singkat. Ayat yang 12 mengatakan bahwa iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya dia akan selalu melakukan bagaimana orang percaya itu bisa meninggalkan imannya kembali. Dengan cara apa? Dengan cara penderitaan, dengan cara kegagalan, dengan cara penyiksaan, dengan cara penolakan dan sebagainya, supaya kita kembali meninggalkan iman percaya kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, ayat 13 di sini diceritakan kembali bahwa naga itu sadar bahwa dia telah dilempar di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Artinya bahwa si naga, si iblis tadi tidak diam, tetapi justru akan terus mencari cara supaya orang yang percaya kepada Kristus akhirnya meninggalkan iman percayanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, tetapi ayat 14 sampai dengan 16 di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya yang ingin dibinasakan oleh iblis selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Walaupun iblis terus
semua orang percaya kepada Kristus, walaupun iblis selalu melakukan penganiayaan bagi orang percaya, tetapi Allah akan memberikan perlindungan adikodrati bagi orang percaya kepadanya. Artinya saudara-saudari, aniaya penderitaan memang sangat berat, tetapi melihat pertolongan Tuhan yang adikodrati membuat kita selalu selamat. Artinya iblis begitu licik untuk memberikan siksaan, penderitaan bagi kita, tetapi Allah melakukan hal-hal adikodrati untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Bukankah ini hal yang sungguh luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya? Ayat 14 tadi memang diperlihatkan di sini sampai ke 16 bahwa ketika perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh di tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Artinya supaya dia hancur, supaya dia hanyut. Si iblis melakukan berbagai cara. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Allah menolong dengan caranya yang luar biasa. Allah menolong dengan caranya yang ajaib, adikodrati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena itu Allah memberikan kemenangan bagi kita, sama seperti Kristus yang menang dari iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kalau bisa kita lihat di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, bukankah penderitaan kita memang sangat berat? Siksaan, penderitaan datang kepada kita, dan terkadang iblis memang memakai keadaan-keadaan sulit ini supaya kita meragukan akan kasih Allah bagi kita, supaya kita meragukan akan pertolongan Tuhan bagi kita. Tetapi sama seperti teks kita, bagaimana Allah menolong perempuan yang ingin iblis hancurkan dengan cara bumi menelan sungai yang disemburkan naga kepada perempuan itu. Artinya sungguh besar siksaan itu, tetapi lebih ajaib pertolongan Tuhan bagi kita. Sungguh berat akan penderitaan yang dialami, tetapi sebenarnya lebih besar kasih Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Lebih besar dari penderitaan yang kita alami, lebih ajaib daripada siksaan, penderitaan yang sedang kita alami. Artinya lebih hebat pertolongan Tuhan itu bagi kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, biarlah dalam minggu ini juga
membawa kita di dalam kehidupan kita untuk terus mampu bersyukur, untuk terus mampu bersyukur, bernyanyi dalam syukur kita, karena kita mempunyai keyakinan akan kemenangan karena kuasa Kristus, karena perlindungan Kristus, karena pertolongan Kristus bagi kita. Artinya berat sekali, berat sekali penderitaan yang kita alami, berat sekali akan masa yang sedang kita alami ini. Tetapi akan lebih besar pertolongan Tuhan itu daripada penderitaan yang sedang kita alami. Lebih ajaib lagi pertolongan Tuhan itu bagi kita daripada penderitaan yang sedang kita alami. Itulah yang harus kita rasakan, sehingga kita terus mampu untuk bersyukur, terus mampu untuk bernyanyi karena kemenangan yang akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita terus setia mengikut Dia, ketika kita tidak meninggalkan iman kita pada masa-masa sulit yang sedang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, terlebih dalam teks ini, sebenarnya memang mengajak kita untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Artinya kondisi yang sangat berat sekalipun, tetapi kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari masalah yang sedang kita alami ini, mampu untuk menolong kita. Sehingga di dalam hati kita, sama seperti invokasio, dalam hati kita yang ada adalah syukur kepada Tuhan. Kita mengingat akan perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, minggu ini minggu kantati, rendelah, bernyanyilah, mengajak kita untuk bisa bernyanyi dengan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya bernyanyi itu punya banyak sekali manfaatnya bagi kita. Ketika kita susah, kita bernyanyi, kita mendapatkan kekuatan baru. Apalagi nyanyian kita itu nyanyian yang kita bawa kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru di dalam bernyanyi. Kita juga bisa mendapatkan perasaan yang lebih lega ketika kita mengangkat nyanyian kita. Kita juga bisa mendapatkan kekuatan atau ketenangan di dalam kita bernyanyi. Artinya fungsi nyanyian itu begitu banyak bagi kita. Biarlah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam masa kesukaran, kesulitan yang kita alami sekalipun, ingatlah bahwa Yesus kita jauh lebih hebat, jauh lebih ajaib dari masalah yang sedang kita alami. Sehingga kita selalu mengangkat pujian kita, nyanyian kita, syukur kita kepada Tuhan. Karena sungguh memang benar Allah kita luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dalam masa sukar sekalipun, angkatlah nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Di dalam masa kita bersuka cita, angkatlah nyanyian pujian bagi Tuhan. Itu akan menguatkan iman kita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, mampukan kami
untuk terus memuji Tuhan, bernyanyi mengangkatkan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ketika Tuhan sudah mengalahkan kekuatan iblis, sebenarnya itu juga kemenangan yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, pada waktu-waktu kami mengalami kesukaran dalam hidup kami, pada waktu-waktu kami mengalami masa pandemi COVID-19 ini, Bapa, kami percaya bahwa pertolongan-Mu lebih besar, lebih hebat daripada penderitaan yang sedang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Teruslah Engkau yang berkarya menolong kami anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.